Jadi kalau misalkan tadi balik lagi gitu ya, kita pengen bikin startup, maka bikinlah startup yang sekiranya industrinya tuh either sekarang lagi hype dan kedepannya bagus, atau kita bisa ngelihat sekarang masih belum boom, tapi 1-2 tahun kemudian ini bakal gede gitu di tempat lo gitu, atau bisa nge-solve problems yang ada di lingkungan lo gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa itu nge-solve problem yang ada di sekitar lo gagal. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Mendirikan startup tidak semata karena punya partner yang cocok dan memiliki teknologinya. Tapi yang terpenting adalah solusi yang dapat diberikan. Gimana cara luar sekolah bisa sukses seperti sekarang ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin CEO luar sekolah bersama Adityo dalam podcast ini. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Halo semuanya, balik lagi di PR Talk di season keempat tentang startup. Nah, masih bersama gue, Tio, dan juga istri tercinta, Livia, yang akan nemenin kalian di edisi ke-40, kalau nggak salah, pokoknya hari ini, tentang dunia startup. Nah, seperti yang kita bilang kemarin, kenapa kita angkat startup? Karena belakangan lagi ada hype banget dari drakor yang baru aja tamat. Bahkan gue nggak tuntas tuh kemarin nontonnya, baru setengah jalan. Namanya sama seperti season ini, adalah startup, tapi mungkin yang gue undang bukan Jipyon sama dosannya, beda, ini mungkin dosan versi lokal. By the way, ini teman gue pribadi, ini adalah Mas Jibril, kalau misalkan nama panjangnya Muhammad Jibril Sobron. Ini adalah CEO atau Chief Executive Officer dari luar sekolah. Nah, yuk kita sapa dulu Mas Jibril. Halo, selamat malam bos. Halo, selamat malam Tio, selamat malam PR Talks, teman-teman semuanya. Ini mungkin gue Han Jibril mungkin ya. bener. Thank you loh Bro Jibril, udah Hans Jibril, udah ke PR Talk untuk ketemu dengan PR people dan sharing-sharing sedikit mengenai pengalamannya di dunia startup, terutama untuk pembahasan kita di episode kedua dari season 4 ini masih di early stage. Jadi kita pengen kupas tuntas buat para pejuang startup ini, pebisnis startup, untuk memahami bagaimana memulai bisnis dari awal khususnya untuk startup teknologi. Nah, di sini nggak afdol kalau gue nggak sapa istri gue dulu, mungkin kita sapa dulu yuk istri gue. Halo, malam Liv. Ya, halo semuanya, malam. Terima kasih nih udah setia ngikutin PR Talk dari episode ke episodenya. Oke, terima kasih juga untuk dua co-host yang nemenin gue malam ini, Livia dan Jibril. Kita nggak usah lama-lama lagi, kita pengen bahas tentang startup di early stage atau tahapan utama ketika kalian mengembangkan bisnis ini. Nah, khususnya untuk luar sekolah adalah startup milik Mas Jibril dan teman-teman yang nantinya kita akan cari tahu itu bergerak di bidang apa dan kira-kira membantu orang-orang yang seperti apa sih. Nah, untuk pertanyaan pertama, langsung aja kita sampaikan dari Livia dulu. Silakan Liv, pertanyaannya. Jibril, ini penasaran banget sih aku sama mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu nih tentang luar sekolah. Jadi boleh diceritain untuk luar sekolah ini apa, terus gimana sih awal mula mendirikannya? Oke, halo ya, mungkin perkenalkan dulu. Nama gue sebenarnya agak sedikit bingung nih, saya apa gue ya? Mungkin lebih enak lu aja kali ya. Jadi, Yalah, nama gue Jibril, gue CEO dari luar sekolah. Jadi, luar sekolah itu dimulai dari tahun 2016. Jadi, gue waktu itu masih ya zaman-zaman kuliah lah. Dan kebetulan gue nggak terlalu involve banyak, dan mungkin gue juga bukan orang yang membangun pertama kali luar sekolah gitu ya. Gua masuk luar sekolah itu tuh justru tahun 2018. Jadi gue diajak sama foundersnya waktu itu, teman gue, tahun 2018 bulan April. Karena waktu itu luar sekolah butuh untuk pengembangan waktu itu ya. Jadi pengen mengembangkan ke arah yang lebih gede lagi. Karena waktu itu cuman kita ngasih pembelajaran lewat pihak ketiga aja gitu, lewat WhatsApp, terus kemudian lewat Telegram, lewat Line, dan itu butuh banget
human resource. Nah, kita butuh efisiensi lah di situ. Butuh teknologi juga. Akhirnya di situlah peran gue sebagai CBO lah ya, Chief Business Officer waktu itu, untuk mengembangkan, ngedevelop si luar sekolah biar lebih efisien dan bisa survive lah gitu ya di dunia pendidikan waktu itu. Mungkin luar sekolah itu apa ya? Jadi luar sekolah itu adalah sebuah platform marketplace tapi buat pendidikan vokasi gitu ya. Hmm. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu pendidikan vokasi adalah pendidikan non formal gitu ya. Jadi apapun pembelajaran-pembelajaran yang tidak diajarkan di sekolahan. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan marketing, tapi marketingnya apa? Vokasi itu adalah praktikal gitu ya, yang dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita belajar marketing di sekolahan itu hanya teori. Jadi kalau misalkan di luar sekolah kita belajarnya praktikal. Jadi benar-benar cara mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah sih. Jadi sebenarnya kita bukan disruption jatuhnya, tapi juga kita malah jadi support sistemnya pendidikan formal lah gitu yang mungkin kurang lengkap gitu menjelaskan sebuah pendidikan itu apa atau sebuah ilmu itu seperti apa dan harus praktekannya kayak gimana gitu. Jadi kita ngebantu orang-orang supaya bisa stay on survive gitu ya. Terus ibaratnya kita juga sekarang kan masuk ke industri 4.0, sementara pendidikan kita ketinggalan jauh 100 tahun gitu ya di PISA itu penelitian dari United States dan ya kita cukup sangat ingin membantu bahwasanya pendidikan tuh luas banget loh. Cara pengajaran tuh bukan cuman bisa dilakukan lewat offline aja tapi juga bisa dilakukan lewat online gitu. Jadi kita ngebantu juga teman-teman yang di luar luar jangkauan tuh yang susah dijangkau gitu ya, tapi mereka bisa akses internet, mereka bisa belajar gitu dimanapun dan kapanpun. Kita ngebantu mereka sih gitu. Keren. Boleh Gitu. gue tanggapin dulu Om Jibril. Ini menarik. Boleh. Gue jujur baru tahu ceritanya. Apakah gue baru tahu sekarang atau sebelumnya gue tahu? Ini mohon maaf nih kalau sebelumnya gue tahu, udah tahu tapi gue tanya lagi. Sorry banget. Tapi dari Boleh. gue baru tahu ternyata ada founder sebelumnya atau lu pada saat di awal itu tidak langsung menjadi CEO gitu ya. Jadi ada foundernya si Betul. luar sekolah dulu dari 2016. Heeh. Pada akhirnya yang tadi Heeh. lu bilang mungkin akhirnya mereka sadar 2 tahun berjalan mereka butuh efisiensi, mereka butuh merekrut sesosok leader yang bisa mewakili seluruh aspek kegiatan dari luar sekolah, baik itu operasional Betul. dan lain sebagainya. Dan lu baru direkrut di situ Heeh. sebagai CBO atau chief apa bilangnya CBO itu ya? Business officer ya. Business Ini officer. gue cerita deh ya, mungkin lebih detailnya dan ini menurut gue memang perjalanan seorang CEO lah ya yang harus dialami gitu ya. Jadi gue waktu itu masuk luar sekolah 2018 dengan kondisi luar sekolah waktu itu gimana ya, bisa dibilang bagus iya, bisa dibilang stagnan juga iya gitu ya. Jadi butuh improvement lah gitu. Waktu itu gue udah kerja di sebuah perusahaan interior design gitu. Tapi gue punya passion untuk bikin bisnis. Gue tuh pengen banget punya bisnis gitu ya. Kebetulan si foundersnya dan ada tingkat gue kebetulan. Dia datang ke kosan gue malam-malam. Terus kemudian hujan-hujanan juga dia menjelaskan apa itu luar sekolah dengan satu buku gitu ya. Dan gue interest banget gitu ya. Bril, lu mau nggak invest di luar sekolah? Gue butuh lu, gue butuh temen untuk ngebangun sebuah startup. Gue butuh orang yang ngerti tentang bisnis, gue paham tentang analisis. Terus akhirnya gue coba untuk pikir ulang karena gue ngerasa ini masih belum well established lah ibaratnya gitu. Gue masih belum worth it gitu untuk gue bisa bantuin. Apa alasan gue untuk bisa ngebantuin dia bikin si luar sekolah ini gede gitu. Dan akhirnya setelah gue pikir-pikir ulang gitu ya dan gue juga nge-remind misi besar gue bikin bisnis dan punya bisnis gitu ya. Akhirnya gue coba untuk memilih tawaran itu. Dan akhirnya waktu itu gue ngeluarin modal untuk memulai bisnisnya itu. Terus kemudian dulu kita pakai yang namanya sistem Lean Startup. Terus
apa namanya tuh, ada tuh penulis bukunya kalau kalau sebenarnya, work itu tuh bisa everywhere gitu. Ada tuh, aduh gue lupa, nah si penulisnya. Jadi kita menerapkan hal tersebut, jadi kita nggak ada cost buat, apa namanya, nggak ada cost buat office dan lain sebagainya gitu kan. Terus di tengah jalan ya, di tengah jalan kita, di awal-awal step itu, mmm, di bulan-bulan awal berdarah-darah lah. Gue nggak punya penghasilan apapun. Gue waktu itu, modal gaji gue udah gue keluarin buat si startup luar sekolah gitu ya. Mhm. Mmm, Terus di bulan kedua baru mulai kelihatan gitu, oh ini ada traction, oh ini ada apa namanya itu improvement, ada growth gitu di sini. Dan gue, mulai sadar bahwasanya ini ke depan bakal gede gitu. Nah, setelah itu gue ngelihat kalau misalkan luar sekolah dibawa kayak gini aja gitu, ini, apa namanya tuh, bakal capek banget, exhausted gitu ya. Ya. Pengajarnya dari kita sendiri, terus kemudian, yang me-manage kita sendiri, terus yang nge-deliver juga kita sendiri, terus kita pakai apa, third party lah ibaratnya gitu kan, pakai Line, terus kemudian pakai WhatsApp gitu kan, itu capek banget gitu, harus ada admin yang ngatur, terus kalau ada pertanyaan harus kita jawab. Itu capeknya luar biasa gitu. Sementara yang ngerjain tuh dikitan banget gitu kan, yang namanya startup di awal-awal kan, ya nggak mungkin ratusan orang dong gitu ya. Jadi di bawah 5 orang lah gitu waktu itu. Jadi, dikitan banget gitu. Nah setelah itu, kita makin gede makin gede makin gede, gua akhirnya, memutuskan untuk, develop gitu ya sebuah platform gitu. Kenapa nggak dibikin sebuah platform yang orang itu bisa ngakses kapan aja, di mana aja, beli kapan aja, terus kemudian mereka bisa ngobrol satu sama lain di platform itu gitu. Akhirnya, ide itu disetujuin sama si founders-nya, si CEO-nya waktu itu. Cuman pada prakteknya kita ada selisih lah, selisih paham gitu ya. Selisih paham, terus kemudian yang mengakibatkan temen gua memilih untuk cabut dari luar sekolah gitu. Jadi Mhm. si CEO-nya waktu itu, si founders-nya memilih untuk cabut gitu. Dulu gua, apa namanya tuh, ditinggalkan lah ya ibaratnya, Mhm. dengan kondisi gue punya kewajiban untuk membayar karyawan tuh ada 3 orang gitu ya. Jadi bener-bener dan waktu itu kondisinya luar sekolah lagi down-down banget gitu. Ini gimana caranya biar biar growth, tapi dengan kondisi kayak gini gitu. Nah, waktu itu, yang gue lakukan adalah cari investment. Mungkin ini juga, Mhm. ada kaitannya juga dengan startup gitu, bahwasanya Ya. startup juga needs investment gitu. Ya. Akhirnya kita cari investor yang ingin, investment di luar sekolah, dengan traction-nya luar sekolah, dengan historinya luar sekolah, dan syukur kita, di awal tahun 2019, itu tuh ada yang minat dan gue pitching-nya itu sampai 5 bulan, dan selama 5 bulan itu kita dapat, apa namanya tuh, investment gitu dari angel investor, dari sebuah grup di Jakarta gitu. Oke. Dan itu menurut gue pelajaran yang luar biasa banget, karena ternyata bikin startup itu bukan cuman, kita mikirin cara growth, bigger di luar gitu ya, keluar ngegedein bisnisnya, Ya. tapi juga kita harus ngedevelop hubungan antara manusianya sendiri gitu di dalamnya. Kalau misalkan kitanya nggak bisa maintain hubungan human di dalam bisnis itu sendiri, bisa kacau sih gitu. Ya. Jadi menurut gue itu pengalaman berharga banget bagi gue gitu dalam membangun sebuah startup gitu. Ini gue Gitu pernah sih. baca buka lagi. Gue pernah baca buku. Mhm. Gue juga lupa autor saya siapa. Tapi istilahnya adalah Mhm. teori atau prisma, sorry bukan prisma, segitiga bisnis fundamental. Itu kalau Mhm. zaman gue kuliah dulu itu namanya 3M, man, machine, and money. Mhm. Jadi dalam sebuah bisnis Mmm. ada 3 hal itu, uang untuk modal usaha lu, Mhm. ada orang yang mengerjakan, dan ada mesin atau, alat apapun yang membantu proses kalian bekerja. Jadi Betul. sinergi bisnis itu antar 3 hal itu, man, machine, and Betul. money. Nggak bisa antara man and money doang kalau nggak punya teknologinya. Nggak bisa juga antara money and machine doang kalau orang-orangnya nggak, fokus di situ. Seperti yang Jibril Betul. bilang, membuat startup atau memulai startup itu tidak terus-terusan masalah ide teknologi dan juga uang investasi yang dimiliki, tapi bagaimana mengelola, masing-masing personal di dalam usahanya supaya bisa berkolaborasi bareng dan mengembangkan usahanya. Mungkin seperti Betul. itu yang gue bisa, tarik benang merahnya ya.
Nah, Bro Betul, Jibril, betul. gue pengen komentarin nih. Sebenarnya gue pengen bertanya sebenarnya dari cerita lo, karena ini ceritanya inspiratif banget dan gue yakin Livia nih pengen komen juga karena dari tadi dia senyum-senyum. Nah, sebelum Livia komen, aku ada pertanyaan sama Jibril. Jadi tadi gue ada Iya. dengar satu keyword namanya growth. Dan Mm-mm. gue dengar juga dari lu ketika lu di bulan-bulan awal membangun si luar sekolah ini, lu merasa oh bleeding nih, gaji gue udah habis, gue pakai dan lain sebagainya. Dan ternyata di beberapa bulan berikutnya, lu melihat di situ ada potensi untuk berkembang gitu ya. Sampai Betul. akhirnya lu beranikan diri untuk oke, gue ambil kesempatan ini untuk mengembangkan luar sekolah secara 100% under Betul. your control. Nah, ini yang Mm. banyak nggak dimiliki oleh kita sebagai manusia atau pekerja gitu ya. Mm. Bahkan beberapa Mm. bisnismen mungkin sedikit banyaknya kurang nih pemahaman tentang ini, tentang mengenali potensi dari growth. Nah, gue pengen belajar dari lu, Om Jibril. Kemarin pada saat lu melihat Mm. kalau, oh luar sekolah punya potensi pengembangan yang mungkin menyelamatkan kehidupan gue nih Mm. dari sisi income. Nah, gue boleh tahu Mm. nggak Mm. faktor-faktor apa sih yang menyebabkan lu akhirnya melihat kalau ini adalah potensi of growth dari luar sekolah? I see. Simply, gua ngelihat bahwasanya faktor growth yang ada di dalam bisnis itu faktornya banyak sih sebenarnya gitu ya. Mhm. Tapi yang gua lihat, gua juga penggemarnya apa namanya itu websitenya Gartner.com. Jadi kalau misalnya lo tahu gitu ya, jadi ada Gartner.com setiap tahun tuh ada ngeluarin namanya Hype Cycle. Ya. Jadi mereka tuh menjabarkan bahwasanya emerging teknologi itu ke depan adanya bakal ada di education. Terus menteri-menteri juga bilang bahwasanya unicorn nanti ke depan bakal ada di education. Ya. Nah, gue percaya gitu ya, gue percaya bahwasanya education ini gitu ya di bidang pendidikan ini itu tuh ke depan memang bakal jadi sebuah primadona bisnis gitu ya Ya. di Indonesia gitu. Apalagi pendidikan itu orang Indonesia siapa sih yang apa namanya tuh yang gak butuh belajar atau seluruh orang di dunia ini kan butuh belajar gitu loh. Ya. Cuman memang orang Indonesia ini masih belum teredukasi tentang apa yang gua apa namanya tuh gua harapkan gitu. Karena vokasi itu kan beda lagi dengan apa yang diajarkan sama formal education gitu ya. Formal education sekarang banyak kan kayak Zenius, Ruang Guru. Tapi kalau gue lain dari mereka gitu. Gue ada misi, gue ada challenge juga untuk mengedukasi mereka bahwasanya pendidikan vokasi itu penting dan bahwasanya apa namanya itu meningkatkan skill itu penting. Orang Indonesia mereka tipikalnya prokrastinasi. Mereka tipikalnya ketika apa namanya itu ada apa goals itu tuh harus dipaksa. Oke. Lu kenapa ikutan Ruang Guru atau Zenius? Karena terpaksa. Gue Ya. pengen masuk ke universitas negeri favorit. Gue misalkan pengen dapet nilai terbaik di SBMPTN gue atau UN gue nilainya bagus. Tapi kalau luar sekolah, emang ada urgensinya, gitu kan? Mhm. Jadi kalau dianya sadar bahwasanya dia harus apa namanya tuh self growth gitu ya di dalam dirinya sendiri dan dia harus meningkatkan skill. Itu yang kita cari gitu orang-orang seperti itu. Tapi gue ngelihat ke depan gitu bahwasanya orang Indonesia tuh gak akan pernah kayak gini doang gitu ya. Mhm. Dan apa namanya tuh pemerintah juga gue yakin pasti mendukung konsep pendidikan yang seperti ini. Dan ini terjadi gitu dengan di pemerintahan sekarang gitu. Dan terpilih gitu ya Pak Jokowi, beliau mengedepankan pendidikan gitu. Dan salah satu programnya adalah prakerja ini gitu. Ya. Ya. Jadi gue ngelihat bahwasanya potensi pendidikan tuh gede banget gitu loh, Tio. Jadi kenapa that's why juga kenapa gue akhirnya berkeputusan 100% gue involve di luar sekolah dan gue keluar dari pekerjaan gue yang lama gitu. Karena gue yakin pendidikan ini jauh lebih apa namanya meyakinkan lah dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang sekarang udah redup gitu ya. Kayak misalkan, nah gini, yang lucunya adalah gini Theo. Mhm. Temen gue ini yang dulunya jadi CEO, kebetulan kan dia punya salah satu cabang bimbel ternama lah. Yang akhirnya sekarang bimbel itu malah turun gitu. Mhm. Keterbalikan sama luar sekolah yang grow terus gitu.
si Bubble ini malah Oh, declining gitu iya. itu pencapaiannya. Dan menurut gue sebagai seorang pebisnis juga kita harus bisa ngelihat potensi-potensi bisnis yang ada di depan kita gitu. Dan baik itu secara naluriah gitu ya, naluriah ini kayaknya gue di sini gue bakal establish lah. Hmm. Tapi di sisi lain yang paling penting adalah hasil analisis dan ngelihat kondisi pertama politik, terus kemudian industri ke depan kayak gimana, terus lihat masyarakat kebutuhannya ke depan kayak gimana gitu. Nah Nah, dari situ gue ngelihat kayaknya pendidikan tuh dibutuhin banget sih, dan nice. sekarang kebuktian gitu. Dan luar sekolah ya growth lah dari sana gitu. Mantap, Om Jibril. Nih patut dicontoh nih CEO yang best education-nya menurut gue jempol. Karena tadi Haji Jibril bilang bener banget, gue pernah baca ini di buku Philip Kotler, bapak marketing dunia kita. Mhm. Jadi The Mhm. Fundamental of Business and Marketing, kalau misalkan teman-teman yang belajar di bidang itu pasti tahu. Dan ada yang dikenal dengan bagaimana lu bisa menganalisa market. Salah satunya menggunakan PEST, PEST. Atau kalau yang Betul. sekarang-sekarang ini yang digunakan adalah PESTEL. Prismanya itu adalah Betul. PESTEL. Jadi PESTEL itu adalah bagaimana lu melihat kondisi politikal ke depannya, kondisi ekonomi ke depannya, social culture, teknologi, Betul. environment, and legal. Betul. Aturan-aturan yang Mhm. berlaku ke depannya. Jadi pestle analysis yang biasa dilakukan oleh marketing-marketing dunia tuh ya. Mhm. Moga-moga di Indonesia juga banyak marketer yang melakukan itu. Terutama Mhm. marketer di bidang startup yang pengen membuat sesuatu. Karena startup ini kan sebenarnya bukan menghadirkan sesuatu yang kayak orang dagang bakso atau orang dagang warteg gitu ya. Mereka Betul. udah tahu nih orang nyari apa. Tapi kayak Jibril bilang, sebenarnya kita menawarkan orang sebuah solusi yang berupa mimpi untuk mereka Betul. acquired gitu loh. Orang kapan Mhm. kepikiran untuk belajar jadi podcasters misalkan. Sampai dia sadar dia Betul. butuh latihan bicara, dia baru cari kanal-kanal belajar podcaster. Salah satunya ada kelas penyiar Indonesia, atau mungkin nanti Jibril kita bisa collab nih sama WRPR untuk bikin kelas podcast atau kelas komunikasi. Nah, solusinya udah Bagus. top-top gitu. Boleh, Nah, boleh, boleh. terus yang kedua yang sering dilupakan adalah uh, megatrend. Jadi yang tadi Jibril bilang itu benar banget di Gartner.com. Jadi gue juga belajar marketing bahwa trends itu ada follow up-nya. Kelanjutannya adalah megatrends gitu. Jadi kalau lu Betul. pengen jadi businessman yang influential atau businesswoman yang inspiring, lu nggak cukup hanya mengikuti tren atau meng-creating trend, tapi lo harus meng-create mega trend atau bisa menganalisa mega trend. Mega trend itu adalah apa? Adalah tren yang mungkin baru akan emergingnya nanti jauh ke depan, tapi lu bisa analisa sekarang. Nah, itulah cikal bakal dari startup-startup besar yang mendunia karena mereka sudah tahu mega trendnya tuh akan ke arah sana dan mereka tarik itu ke masa sekarang. That's the Betul. thing that yang gue bisa share. Jadi pestle analysis dan megatrends. Nah, ini pembicaraannya Betul. bagus banget nih hari ini. Kayaknya udah pengen kasih follow up questions atau ada komentar dulu nih kayaknya. Silakan, Liv. Iya, aku pengen tanya sih, tapi emang aku mau komen dulu. Aku seneng banget loh bisa dengerin kisahnya luar sekolah, terus juga Jibril kayak mau gitu loh sharing gimana awal jadi CEO, dan aku tuh ngelihatnya kayak apa ya, kayak nonton startup sih sedikit gitu. Karena emang ngelihat caranya dulu, Iya, a lot of dramas. ya itu seperti itu ya kalau bangun startup. Cuman aduh Betul. luar biasa sih bisa sampai sekarang gitu. Next questions-nya, gimana nih menurut Jibril, hal atau aspek apa sih yang membuat seseorang yang membangun startup itu bisa sukses atau malah gagal di awal? Membangun startup di awal ya. Mhm. Mhm. Nah, ini crucial Mulai banget sih startup. menurut gue crucial banget, mulai dari ide, pemilihan ide, terus pemilihan. Jadi gue itu gue sering ngajar kan di luar sekolah gitu. Ya. Kebetulan salah satu hal yang diajarkan sama gue adalah tentang startup gitu. Jadi gue ada 5 aspek yang penting gitu ya untuk bikin startup lo works di awal-awal Ya. nih. Yang pertama nih ya, foundersnya.
Jadi kapabilitas founders itu tuh harus meyakinkan gitu ya. Kalau misalkan lu sebagai founders, misalkan lu pengen bikin startup tentang health gitu ya, tentang kesehatan, maka lu harus tahu dunia kesehatan tuh kayak gimana sih gitu. Pertama knowledge-nya, terus skillnya apa aja yang dibutuhin. Jadi kalau misalkan gue bisa rangkum, dan ini juga mungkin jadi rumusnya orang-orang yang di startup, jadi ada tiga kategorisasi founder gitu. Pertama hustler, mungkin dia juga tahu lah ya, hustler. Terus ada designer, terus ada hacker. Jadi kalau misalkan lu ada seorang hustler, tipikalnya misalkan lu senang menginspirasi tim, terus kemudian lu tipikal orang yang sering hangout gitu ya, senang ketemu orang lain. Terus ada juga hacker yang tipikalnya dia tahu IT. Terus kemudian ada designer, dia tahu tentang all about design gitu. Gimana cara mendesain sebuah produk dan mendeliver produk itu ke konsumen gitu. Ada 3 tipikal itu. Jadi pertama gitu ya, yang harus dilihat adalah foundersnya. Kita capable atau enggak. Kalau misalkan kita ada di salah satu ketiga kategori itu, cari 2 orang lagi. Misalnya kita seorang hustler, maka cari dua tipikal orang itu. Ada berarti kan tinggal desainer sama hacker kan kita cari. Kalau misalnya kita hacker ya kita cari 2 orang yang lainnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan dalam sebuah keluarga lah ya, kita harus saling melengkapi gitu ya. Jadi nggak mungkin kita jadi Superman gitu ya. Jadi kita harus jadi super team gitu. Ibaratnya kayak gitulah ya. Jadi founders itu penting banget. Dan ketika investor ngelihat sebuah bisnis, yang dilihat pertama kali adalah si founders ya. Kalau misalnya founders yang nggak bisa capable dan nggak kelihatan interest dan knowledge-nya kurang sama bisnisnya, ya mereka bakal nggak interest sama startupnya sama sekali gitu. Jadi foundersnya juga harus capable. Terus yang kedua adalah pemilihan bisnis model. Nah, ini yang menurut gue penting banget ketika di awal-awal bikin sebuah startup gitu ya. Kalau misalkan bisnis model yang kita tawarkan di awal atau dibikin di awal itu udah salah gitu ya, maka kedepannya itu bakal jadi chain reaction-nya itu bakal jadi jelek gitu. Kalau kita lihat WeWorks gitu ya, how they treat their business, yang akhirnya dia collapse, yang akhirnya SoftBank juga rugi berapa juta dolar, miliaran dolar gitu ya. Mereka nge-treat bisnisnya salah gitu. Dan gue juga bisa ngasih bahwasanya ada 2 tipikal streaming service gitu ya, kayak misalkan Netflix dan Spotify. Mereka how they treat the business modelnya different juga gitu ya. Ada yang satunya based on streams, ada yang satunya bayarnya per license gitu. Jadi lu bisa memilih bisnis model yang sekiranya bagus gitu buat bisnis lo gitu. Jadi itu bisnis model tuh penting banget di awal ketika ingin membuat sebuah startup. Terus yang ketiga, industrinya gitu. Jadi kalau misalkan tadi balik lagi gitu ya, kita pengen bikin startup, maka bikinlah startup yang sekiranya industrinya tuh either sekarang lagi hype dan kedepannya bagus, atau kita bisa ngelihat sekarang masih belum boom, tapi 1-2 tahun kemudian ini bakal gede gitu di tempat lo gitu, atau bisa nge-solve problems yang ada di lingkungan lo gitu. Jadi kalau misalkan industrinya nggak bisa nge-solve problem yang ada di sekitar lo gagal gitu. Lo pasti fail aja, lo pasti nggak bisa stay, bahkan survive juga nggak mungkin gitu, bakal minus terus gitu ya. Growth juga mungkin bakal susah gitu. Jadi pemilihan industri penting banget gitu ya untuk fase-fase awal. Terus yang keempat gitu ya, adalah teknologi. Nah, teknologi penting banget gitu ya. Jadi walaupun dulu gue bikin luar sekolah itu pakai Line, pakai Telegram, pakai WhatsApp, tapi penggunaan teknologi udah dilakukan di situ gitu. Jadi gue memperkenalkan metode pembelajaran online luar sekolah gitu ya. Udah dari sejak di awal gitu ya. Jadi akhirnya mereka educated. Ternyata gue bisa loh belajar lewat online gitu. Terus kemudian pemanfaatan teknologi berjalan di situ sebelum akhirnya gue bisa leverage teknologinya jauh lebih advance lagi.
bisa bikin aplikasi baru gitu ya, aplikasi luar sekolah, terus kemudian website luar sekolah. Mungkin nanti bisa VR gitu ya, belajar through virtual reality gitu ya. Keren Terus banget. ada augmented reality gitu ya. Ya, Kayak Star jadi Wars ya. penggunaan teknologi penting banget gitu. Kalau meeting hologramnya doang yang muncul, nanti gurunya munculnya hologram juga. Ah, itu. Ya keren. Jadi, Gitu. Ya, jadi apa namanya tuh, peran teknologi juga penting gitu. Hmm. Ketika memulai sebuah bisnis gitu. Right. Nah, terus yang terakhir nih, faktor to growth adalah data. Jadi kalau misalkan lu memulai bisnis tanpa data, lu kayak bikin bisnis ya semau lu aja gitu. Ya. Lu nggak tahu, lu investing something, ibaratnya lu beli kucing dalam karung gitu loh. Jadi lu nggak tahu apa namanya itu dalam karung tuh isinya apa, dan lu expect kucing itu tuh warnanya apa dan lain sebagainya gitu. Jadi ibarat peribahasa kayak gitulah ya. Jadi makanya ketika mulai startup, lu harus tahu data. Kita bisa nganalisis gitu dari data-data ini gitu. Oh ternyata di Indonesia misalkan yang hype sekarang atau mungkin yang lagi dibutuhkan sama sekarang itu tuh apa gitu. Terus karakteristik konsumennya kayak gimana. Nah, jadi mungkin kelima hal itu gitu yang jadi faktor penting gitu ketika kita ingin memulai sebuah startup atau udah memulai startup. Tapi kuncinya satu, apa itu? Solving problems. Kalau misalkan startup lo nggak solving problems, dan udah sih, kelar sih. Jadi kalau misalkan startup lo nggak bisa solving problems, ya udah nggak akan bisa survive. Growth pun ya mustahil lah gitu. Karena lo bikin sebuah startup ya untuk apa gitu, nggak ada tujuannya gitu. Jadi kalau misalkan lo bikin startup ada misinya, ada why-nya, ada reason-nya, terus kemudian bisa solving problems, itu jauh lebih dampaknya jauh lebih bagus dan apa long term value-nya bakal gede banget gitu ya buat customer lu gitu. Jadi itu sih hal yang terpenting ketika lu memulai startup gitu sih. Iya, ini Yang gue bisa gue tadi simpulin. sembari nengok-nengok ke belakang, gue ngeliatin buku gue mana gitu ya. Gue punya satu buku yang sama persis kayak Jibril ngobrolin tadi. Bentar gue ambil dulu. Ini bukunya bagus banget. How to Build a Billion Dollar App. A billion dollar. Ya, jadi sebenarnya ini karangan George Berwolkowski. Jadi ini sebenarnya menceritakan tentang startup pada intinya. Jadi bagaimana lo membangun billion dollars idea bisnis gitu kan. Kalau startup kan kita ibarat kata bisnis berbasis ide gitu. Karena yang lo jual adalah sebenarnya Ide betul. harapan dari si foundersnya, adalah Betul. timnya gitu yang tentunya bisa solving Betul. problems gitu. Jadi ketika lo membuat aplikasi itu bukan sekedar keren-kerenan teknologi. Jadi dengan lo memiliki kemampuan bikin Yes. teknologi AI, bikin kemampuan membuat robot, robotics, engineering dan lain sebagainya, terus keren gitu bisa bikin robot Gundam. Tapi ya udah as it is, nah itu nggak akan laku di pasaran. How to make a billion dollar Betul. apps? That means that maksudnya adalah lu bisa menghadirkan sebuah solusi ke market dengan bantuan teknologi-teknologi yang ada saat ini atau mungkin akan ada di beberapa tahun ke depan. Jadi tadi yang Jibril bilang, skill dari foundernya, knowledge dari foundernya, terus ada bisnis modelnya, ada industrinya, ada teknologi yang digunakan, dan basis data yang menganalisa marketnya, itu sebenarnya adalah pendukung dari problem solving yang teman-teman hasilkan. Nah, semua hal itu tanpa ada problem solving yang jelas, itu nggak akan jadi growth pada akhirnya gitu ya, bahkan mencari growth aja tuh susah gitu. Jadi baik lagi startup is about creating a problem solving. Nah, Bro Jibril, tadi ada pertanyaan lanjutan dari Livia. Kira-kira aspek yang membuat gagal di awal itu apa? Kalau lu bisa kasih 5, kalau nggak bisa kasih 5, kasih 3 deh. Biasanya apa? Biasanya apa? Lu nggak bisa maksimalin yang lima pendukung tadi gitu. Jadi faktor pertamanya adalah tadi harus solving problems. Tadi kalau misalkan lu bisa gagal nih ya, dan kalau misalkan startup lu nggak bisa solving problems gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, foundersnya nggak capable doing yang seharusnya dia lakukan gitu ya.
Terus yang ketiga, dia salah milih growth bisnis model gitu. Karena bisnis model tuh pertama kali tuh penting banget gitu. Ya. Kita nggak mungkin burning money di awal. Karena first stage itu bener-bener kita harus saving money, bukan saving lah ya, memaksimalkan uang Ya. semaksimal mungkin dengan gimana ya, kita punya uang sedikit gitu ya, tapi kita bisa efisien, kita bisa gaining much gitu. Ya. Dan bahkan ya menurut gua memilih MVP itu penting banget gitu ya. Ketika lu mulai bikin startup nih ya, lu bikin MVP, minimum viable product gitu ya. Produk. Nah, memilih MVP juga penting banget gitu buat lu, karena kalau misalnya MVP-nya terlalu mahal, sementara modal yang lu punya itu dikit, itu juga nggak match. Jadinya nanti malah burning uang dan lu bisa kebakaran kehabisan uang di tengah jalan dan lu nggak bisa gaining data semaksimal mungkin, customer sebanyak mungkin gitu. Karena kan startup kalau misalkan gua bisa rangkum, endingnya adalah sebenarnya ini jadi ngomongin endingnya nih ya. Lu bisa monopolize satu pasar gitu. Ya. Jadi ini juga yang dijabarin sama Peter Thiel di bukunya Zero to One. Jadi ini sebenarnya startup tuh endingnya adalah apa? Monopoli. Udah, that's it. Kalau misalkan lu nggak bisa gaining market sebanyak mungkin, ya it's done gitu. Jadi menurut gua efisiensi di awal, uang sedikit mungkin tapi lu bisa dapat customer banyak, terus kemudian produk lu bagus, terus kemudian bisa solving problems, itu adalah hal yang terpenting daripada lu wasting uang gitu ya sejak MVP, terus kemudian lu nggak bisa adjusting sama kebutuhan customer lu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan gue recall lagi, jadi kalau misalkan kelima itu plus satu problems itu ya 6 hal berarti ya. Kalau misalkan nggak itunya nggak kita achieve gitu ya, nggak kita lakukan, itu menurut gue jadi faktor kegagalannya sih gitu. Ketika memulai startup gitu ya, lu blind gitu ya ibaratnya. Kan ibaratnya kalau manusia kan datanya dari mana aja? Datanya bisa digen dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut. Lu bisa melihat makanan favorit lu apa gitu. Ya. Tapi kalau misalkan lu nggak punya mata, lu nggak punya hidung, lu nggak punya mulut gitu ya, gimana cara kita bisa ngelihat traction ke depan kayak gimana gitu. Jadi kita butuh data dan supaya bisa survive sih kayak gitu. Betul. Ini teman-teman kalau nonton film sci-fi apapun gitu ya, kalau gue sekarang demennya nonton Star Trek, itu bahkan dalam perang antariksa aja itu data berperan sangat penting. Kalau nonton film-film perang yang zaman dulu tuh data itu juga sangat penting untuk mengetahui peta pertarungan gitu. Jadi di dunia startup ini memang semuanya itu penting termasuk data, karena balik lagi ketika lu masuk nyemplung ke dunia startup atau nyemplung berbisnis apapun, berarti lu sudah siap untuk berperang gitu ya. Berperang dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan bisnis lu dan memonopoli pasar itu. Kenapa? Karena ya esensinya bisnis, kalau lu bikin bisnis nggak bisa memonopoli pasar, ngapain bikin usaha? Ujung-ujungnya cuman capek-capekin badan lu doang. Tapi dalam positif way ya, monopoli dalam hal lu bisa mengembangkan, menghadirkan solusi dan lain sebagainya. Jadi memang itulah esensi dari bisnis, dan balik lagi ke fundamental bisnis pada prinsipnya. Jadi dalam berbisnis itu kan kita selalu punya prinsip atau mindset, gimana caranya gue mengelola uang dengan cost sekecil-kecilnya tapi menghasilkan dampak yang sebesar-besarnya. Ya teori ekonomi dan bisnis lah ya. Jadi itu berlaku juga di startup. Dan thank you banget nih buat tadi 5+1-nya dari Om Jibril, CEO dari luar sekolah, yang nanti gue akan jadikan highlights di judul dari episode kedua season startup ini, yang bisa sangat bermanfaat buat teman-teman yang baru akan memulai startup. Nah, before we ending the sessions, Livia ada pertanyaan terakhir untuk penutup sesi hari ini bersama dengan luar sekolah. Silakan, Liv. Menurut Jibril nih, sekarang kan makin banyak ya yang membangun startup. Sebenarnya tuh udah dari tahun lalu kali ya, cuman kayaknya makin kesini makin banyak. Nah, menurut Jibril sendiri, gimana sih ngelihat perkembangan startup yang makin marak saat ini? Sama, pengen tahu dong ke depannya luar sekolah ada planning apa nih? Oke.
That's a good question. Ya, gue juga ngelihat dengan tadi ya lu mention drakor startup ya. Eh, dengan adanya drakor startup tuh makin banyak banget orang bikin startup. Sebenarnya sebelum drakor startup juga udah banyak banget yang pengen bikin startup kan. Cuman gara-gara ada drakor jadi makin banyak banget gitu ya. Gue boleh potong nggak? Um, Gue boleh potong nggak? boleh boleh. Karena mega trennya gini, setelah drakor startup ini akan semakin Heeh. banyak yang bikin startup dari kalangan wanita. Bakal banyak Agree. Kayaknya sih kayak gitu wanita-wanita, ya. iya, wanita-wanita yang berpikiran, oh gue pengen jadi product manager di startup bikin produk. Terus makin banyak cowok-cowok tech yang nerdy gitu, si geek gitu. Enam dosan ya. Yo, gue bisa dapat pacar nih kalau gue bikin startup. Dilanjut Om Jibrin. Iya. Jadi apa namanya itu gue setuju gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum ada drakor startup juga kita udah banyak banget yang pengen bikin startup gitu. Cuman memang yang harus diingat bahwasanya ini penelitian dari Harvard ya. Hanya 1 dari 10 startup yang bisa berkembang lah. Lanjut dari first stage ke second stage gitu. Jadi menurut gue challenge-nya ini bukan main-main gitu, bukan sekedar wah gue keren gue jadi CEO gitu ya, gue keren jadi Sodalmi, ibaratnya gue keren jadi Namdosan gitu ya. Bukan Nonton kayak juga. gitu gitu ya konsepnya gitu. Itu lo belum ngerasain di goblok-goblokin orang gitu ya ibaratnya. Di goblok-goblokin customer lo, terus kemudian uh, berdarah-darahnya kayak gimana, lo begadangnya kayak gimana, terus kemudian macem-macemnya lah ya. Jadi perjuangan bikin startup tuh harus punya reason yang kuat gitu menurut gue ya. Jadi pandangan gue sih, gue jujur aja gue sebenarnya setuju aja gitu, nggak apa-apa, dan justru dampaknya kan bagus kan sebenarnya gitu dengan ada banyaknya startup. Who knows gitu, ini startup ini bisa ngasih pekerjaan buat masyarakat Indonesia di khususnya di Indonesia lah ya. Jadi makin luas lagi nih lapangan pekerjaannya gitu. Dan orang Indonesia makin kreatif gitu ya untuk nyari problem-problem yang dialami sama masyarakat Indonesia. Karena gue yakin gak sepenuhnya solusi yang ditawarkan orang luar Indonesia itu tuh bisa di-solve sama mereka di Indonesia gitu. Jadi kadang kondisinya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia nge-trade itu menurut gue jauh lebih bagus nih gitu. Jadi gue cukup sangat seneng banget sih kalau misalkan memang startup makin marak gitu di Indonesia. Gue cuman ngasih tips nih ya buat teman-teman semua yang mungkin pengen bikin startup gitu ya dan membangun startup tuh kayak gimana. Nah, gue baca bukunya Angela Duckworth, judulnya Grit. Great. Jadi di Grit ya, lah lu tahu kan? Jadi ibaratnya grit itu keteguhan. Jadi ketika lu bikin bisnis atau ketika lu bikin sebuah startup atau lu creating something, lu harus tahu why-nya apa, reason-nya apa. Lu kenapa sih bikin startup, ada why-nya kan. Nah, Ya. gue ada analogi kayak gini gitu ya. Jadi ibaratnya, jadi ada 3 orang pekerja, mereka sedang melakukan hal yang sama. Gue sebutnya ada tukang bangunan lah ya, tukang bangunan. Jadi tukang bangunan ini tiga-tiganya lagi melakukan hal yang sama. Cuman gue nanya ada A, B, dan C. Gue nanya ke si A, kamu lagi ngapain sih gitu? Oh iya mas, saya lagi bikin bangunan mas. Oh ya oke. Emang dia lagi bikin bangunan gitu ya, emang kelihatannya lagi bikin bangunan kan, emang dia tukang bangunan gitu. Terus kemudian ada si B. Si B gue tanya gitu, hey B, lagi ngapain sih? Oh, gue lagi bikin rumah ibadah misalkan. Oh, oke, emang kelihatan gitu ya rumah ibadah gitu. Tapi ada yang si C ini yang membuat orang makin makin teguh gitu ya, teguh dalam melakukan sesuatu, si C ini gitu. Ditanya, C lagi ngapain sih? Hey, gue lagi ngumpulin pahala gue buat nanti gitu ya, buat di mungkin yang percaya Tuhan ya ini. Gue lagi ngumpulin pahala buat di apa namanya itu buat kelak nanti di akhirat gitu misalnya kayak gitu. Jadi ada tiga tipikal orang nih yang reasonnya tuh berbeda-beda. Ada yang dia ya emang gue lagi ngerjain itu gitu. Terus kemudian ada yang oke lah lebih detail gitu. Tapi ada lagi yang lebih tapi detail, tapi dia punya reason yang kuat gitu loh.
dalam melakukan sesuatunya itu gitu. Jadi menurut gua si C ini patut ditiru ketika lu pengen berkarir atau berkarya atau membuat sebuah startup gitu. Gua jujur nih ya, kenapa gua kuat dan stay di luar sekolah padahal luar sekolah naik turunnya luar biasa gitu. Dan gue juga pernah ngalamin rugi dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena gue ngelihat gue ada reason yang luar biasa gitu yang gue rasakan gitu. Gue bisa inspiring itu orang-orang yang ada di Makassar, yang ada di Manado, yang gue tuh belum pernah ke sana gitu loh. Jadi gue tuh belum pernah ke sana, tapi ilmu gue udah bisa ngajarin ke sana. Gue belum pernah ke Medan, tapi ilmu gue udah ada di Medan gitu. Jadi hal tersebut yang membuat gue bangga atas karya diri gue sendiri gitu loh. Jadi hal itu yang menurut gue penting ketika ingin membuat startup atau ingin berkarir gitu. Jadi reason yang menguatkan kita dalam ketika lagi down, jadi resiliensinya tuh kuat gitu ya. Ketika ngadapin problems itu nggak mudah stres, nggak mudah depresi, dan ya nggak sedikit juga sih CEO atau founders yang depresi gitu ya. Tapi ya itu kita lewatin semua gitu ya. Kita lewatin semua gitu. Dengan kuat gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan bikin startup atau bikin bisnis, ya lu harus great, lu harus punya alasan yang kuat untuk bikin startup itu. Gitu sih tips gue. Keren. Terus luar sekolah mau ada apa ke depannya, Om Oh Jibril? iya, luar sekolah ya. Yap. Luar sekolah ke depannya kebetulan kita lagi ada, jadi nanti juga bakal ada press release sih. Kita lagi bikin link and match. Link and match tuh jadi fitur yang sebenarnya menurut gue penting banget gitu ya. Karena gue tuh kan sering ngobrol juga sama teman-teman yang belajar. Mereka tuh butuh ngobrol satu sama lain antara si pembelajar lain gitu loh. Nah, fitur ini tuh nggak ada dimanapun. Nah, gue tuh pengen sekarang lagi nanti kita publish di awal tahun fitur barunya ini. Jadi fitur link and match biar setiap users di luar sekolah itu mereka bisa saling ngobrol satu sama lain. Jadi kayak forum Kaskus gitulah. Forum Kaskus. Jadi mereka saling ngobrol. Terus kemudian mereka bisa memilih minat sendiri gitu. Misalkan dia ternyata minatnya di A, ternyata dia minatnya di B. Terus misalkan dia pengen jadi berkarir di bidang apa. Terus misalkan mereka pengen bisnis di bidang apa. Nah, nanti kalau misalnya bisnis, kita kumpulin lagi sama orang pebisnis. Jadi mereka ngobrol tuh. Mau dari orang Makassar, Medan, Papua, ngobrolin bisnis yang sama gitu ya. Jadi mereka knowledge-nya tuh ketukar, saling ketukar gitu ya. Saling brainstorming. Nah, terus yang pekerja, dia tuh sometimes mereka punya skills ya yang udah didapatkan di luar sekolah, cuman mereka tuh nggak punya akses buat sekarang banyak lah ya, maksudnya platform job seeking gitu ya, banyak. Cuman kita menghadirkan itu gitu. Nanti kita kerjasama juga dengan beberapa company ya, trusted company, yang jadi mereka tuh habis belajar di luar sekolah, mereka tuh bisa apply job yang ada di platform Link and Match ini. Jadi ke depan itu kita ngebantu teman-teman yang belajar, bukan cuma belajar aja, tapi juga bikin ekosistem di sana, terus kemudian nanti bakal ada fitur-fitur yang keren sih di luar sekolah. Itu aja sih yang mungkin yang bisa gue sebutin. Gak usah dibongkar di sini, nanti biar tungguin press release-nya di bulan Januari 2021. Tapi buat teman-teman yang tertarik dengan luar sekolah bisa langsung aja ke Instagramnya, ke @luarsekolah. Lalu nanti di sana di bagian deskripsinya ada semacam link gitu. Nanti di sana teman-teman bisa akses ke kanal-kanal yang kalian pengen kunjungin, mau itu di website, platform, atau apapun. Jadi ini adalah satu gebrakan yang bagus banget, khususnya untuk edukasi di Indonesia, dengan misinya yang sangat luas, bisa mencerdaskan bangsa kita dan mengejar ketertinggalan kita yang katanya udah 1000 tahun tertinggal dari negara-negara lain. Dan seperti konteksnya, gue balikin lagi ke dunia startup, mungkin gue akan tutup dengan satu kalimat singkat aja, karena tadi kata-kata mutiaranya udah banyak dirangkum sama Om Jibril. Jadi dari gue, dalam melihat startup itu hanya satu statement yang bisa gue berikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, you cannot become a Superman, but you can create a super team. Lu gak akan pernah bisa menjadi Superman, tapi dalam kehidupan ini lu bisa membuat super team. Jadi buat teman-teman yang mau memulai startup, selalu ingat 5+1 yang dari Mas Jibril tadi, dan jangan lupa merekrut
teman-teman yang satu visi dengan kalian untuk menjadi super team yang menghadirkan solusi di masyarakat. So, it's a wrap up for today, PR Talk edisi Startup, episode kedua. Kita balik lagi di minggu depan untuk episode selanjutnya. Terima kasih Jibril, terima kasih Levia, terima kasih teman-teman PR People yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Thank you, bye. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan BEM UMN yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Dadah!